persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di mana doa online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada saat ini, siapkan hati kita akan masuk di dalam hadiratnya. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Mari yang di ruangan HS kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Allah kami datang ya Bapa. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami tak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Mari ya Tuhan kami, berperkaralah dalam hidup kami. Saat ini kami menaruh semua beban kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang membuat semuanya menjadi indah ya Bapa. Ya Bapa, kami perlu api-Mu Tuhan Yesus. Agar kami tetap berkobar-kobar, agar kami tetap selalu rindu ya Tuhan Yesus, selalu mau taat kepada Engkau. Karena tanpa api-Mu Yesus Kristus, kami tidak bisa mengikuti setiap firman-Mu ya Bapa. Karena hanya dengan kuasa daripada Roh Kudus, Engkau yang membakar kami agar kami tetap berkobar-kobar mengikuti setiap perintah-Mu. Ajarkan kami melalui firman-Mu lebih lagi ya Bapa, agar kami lebih lagi selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadir-Mu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita akan sembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih dalam lagi sama-sama dari bawah kita nyanyikan bersama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, mari kita naikkan doa kita. Hanya di dalam hadirat-Mu Yesus kami mendapatkan kekuatan yang baru, ya Allah kami. Di dalam hadirat-Mu ya Bapa, iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau Yesus. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami, ya Allah kami. Kami rindu lebih lagi, ya Allah kami. Hadirat-Mu penuhi kami. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi kita minta hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat
penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya apa kami menyembah Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, yang berada di mana saja, mari kita sembah Dia. Kami besarkan dan masyurkan nama
Oh, haleluya. Yesus, kami menyembah Engkau ya Allah kami. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Ya, lama. Ya, Yesus. Oh ya, lama. Haleluya. Kami sembah Haleluya. Lama ya sando. Hirana. Penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari semuanya. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini, Yesus Tuhan. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Oh, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, Yesus bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah
Yes, Father. Hallelujah. Oh Tuhan, ini kerinduan kami, Bapa dan Raja kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara buka hatinya, katakan kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi sekarang, tolong kami Tuhan, tolong aku Tuhan, penuhi lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapiku dengan minyak. Mari katakan, penuhi aku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi aku Tuhan, urapiku dengan minyak. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-firman yang kami boleh dengar. Ya Tuhan, yang membakar ya Tuhan semangat hidup kami. Sehingga kami bisa hidup dalam pengharapan. Ya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berikan kami keselamatan, hidup yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, untuk semua berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan,
Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kami Tuhan roh yang tetap menyala-nyala buat kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang mengalami ya Tuhan stres, depresi Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan yang mengalami ya Tuhan mental illness Tuhan. Pulihkan dengan ya Tuhan secara utuh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan ketenangan buat setiap anak-anak-Mu. Pemulihan, terobosan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pakai kami, pakai hidup kami untuk membawa api Tuhan. Ya Tuhan, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya, yaitu bagaimana menjaga api Tuhan tetap menyala. Bagaimana menjaga api Tuhan tetap menyala. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk baca sama-sama Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mungkin ada di antara kita yang pernah berkemah, bukan berkemah di belakang rumah ya saudara, tapi berkemah di bawah kaki gunung atau di atas gunung saudaraku. Nah, kita tahu bahwa betapa pentingnya api ya, terutama di malam hari pada waktu kita berkemah. Karena pada waktu kemah saudaraku, kita tinggal di atas gunung, di hutan, tidak ada listrik saudara. Nah jadi api itu penting saudaraku di dalam perkemahan. Jadi api kita gunakan untuk apa saudara? Kalau kita berkemah untuk apa? Untuk memasak makanan. Untuk menghangatkan tubuh kita. Karena dari api itu keluar saudara rasa hangat. Ya kan? Rasa hangat. Dan juga api itu juga memberikan apa? Penerangan. Jika kita sedang berkemah di tengah hutan, hal yang paling tidak kita inginkan adalah apa? Padamnya api itu. Saudaraku. Nah, dalam satu hal dan lain hal, kita sebagai orang Kristen, saudaraku, ibarat orang-orang yang sedang berkemah di dalam kegelapan. Kita semua membutuhkan api Tuhan untuk menerangi, ya kan, jalan-jalan daripada kehidupan kita. Kita butuh api Tuhan untuk menghangatkan hidup kita. Katakan amin. Orang yang punya api Tuhan, saudaraku ya kan, ya hidupnya ada dalam terang. Di mana ada api di situ ada terang. Tapi kalau apinya padam, apa yang terjadi kalau api Tuhan dalam hidup kita ini padam, saudara? Maka gelap hidup kita. Apa yang terjadi kalau apa sih arti kita hidup dalam kegelapan? Itu artinya apa saudara? Kita hidup dalam apa? Kebingungan. Stres. Ya. Hidup dalam kekhawatir. Cemas. Ya. Lalu apa lagi saudaraku? Kita akan hidup dalam manusia yang lama. Hidup dalam kedagingan kalau api ini padam. Roh-roh jahat, kuasa gelap. Ya kan? Itu bisa dengan mudah menguasai apa? Pikiran kita. Tapi sebaliknya kalau api Tuhan itu menyala dalam hidup kita saudaraku. Maka apa terjadi? Terang. Ya kan? Ada terang Tuhan. Ya kan? Yang terbit atas hidup kita. Apa arti terang Tuhan hidup terbit dalam diri kita? Kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidup yang penuh dengan apa? Semangat. Saudara, kenapa? Karena hidup dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa seperti mendapatkan satu tuntunan, bimbingan. Roh Kudus mengajar kita, memberitahu kita. Seperti ada kepikiran,
apa yang harus kita lakukan. Setiap firman yang kita pernah dengar, firman yang pernah kita baca, itu sepertinya keluar semua, saudaraku. Ketika saudara dan saya hidup di dalam terang. Karena api Tuhan terus menyala. Rasul Paulus mengingatkan Timotius betapa pentingnya mengobarkan api ini. Karunia Allah yang ada dalam diri dia, saudaraku. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Kobarkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika ada ketakutan, kita dikuasai oleh ketakutan, maka roh itu padam maksudnya. Kobarkan. Ya, di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Tentang hadirat Tuhan. Tentang impartasi karunia Roh Kudus yang menjadi dasar pengharapan hidup kita. Ayo kobarkan terus katanya, kobarkan. Jadi kalau kita ingin memelihara pengharapan di dalam Kristus, maka kita perlu menjaga api itu tetap menyala. Mungkin saudara berkata, Pak Sabta ini apa sih artinya api itu? Nah di dalam Alkitab api itu melambangkan yang pertama adalah hadirat Tuhan. Kalau saudara dan saya ya kan suka masuk hadirat Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, maka hidupnya penuh dengan apa? Semangat. Katakan amin. Memiliki pengharapan yang luar biasa. Ya, hadirat Tuhan. Ibrani 12 ayat 29 katakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan, api itu adalah hadirat Tuhan. Yang kedua, api itu juga adalah firman Tuhan. Yeremia 23:29. Bukankah firmanku seperti api? Kalau saudara dengar firman, dapat firman. Saudara ada suatu waktu doa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan tentang satu firman, maka roh saudara menyala-nyala. Kenapa? Karena firman itu seperti api. Katakan amin. Begitu kalau saudara ada hadirat Tuhan, saudara menyala-nyala bersemangat. Yang ketiga, api Tuhan itu apa sih? Api Tuhan itu adalah Roh Kudus. Matius 3 ayat 11 katakan apa? Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pada waktu hari Pentakosta, saudaraku, para murid berkumpul di loteng atas Yerusalem. Alkitab menulis saudaraku dalam Kisah 2 ayat 4. Itu seperti ada lidah-lidah api. Saudaraku, jadi Roh Kudus, ya kan? Api itu melambangkan daripada Roh Kudus. Kalau kita mau jaga api, artinya apa di sini? Jaga api tetap menyala, artinya kita harus memelihara apa? Hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah pertanyaannya adalah begini saudaraku. Ya, saudara mau gak hidup dengan api yang menyala-nyala? Saudara mau jaga api tetap menyala, katakan amin. Wah ini penting sekali. Tuhan kasih perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana dia pelihara api di dalam pelitanya tetap menyala. Saudara, tapi yang bodoh dia abai dengan api ini. Saudara, pertanyaan gimana caranya untuk pelihara? Enggak jauh-jauh, enggak susah-susah saudara. Saya akan bagikan ada 4 faktor. Ya kan, bagaimana kita bisa menjaga api Tuhan tetap menyala. Yang pertama saudaraku, saudara bisa catat, yaitu bahwa kita harus memiliki kehidupan doa yang apa? Yang kuat. Saudara saya harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Hal terpenting dalam kehidupan Kristen adalah kita harus memiliki apa? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan. Plus saudara saya harus memiliki kesukaan untuk apa? Mendengar suaranya. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya kan? Untuk menjaga supaya api kita tetap menyala. Jadi seorang yang menjaga api Tuhan tetap menyala adalah seorang yang memiliki kehidupan doa yang kuat. Gimana sih doa? Saudara mungkin tanya seperti itu. Doa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara berbicara sama Tuhan. Saudara mendengarkan Tuhan.
Saudara berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Saudara mengetahui bagaimana caranya menyampaikan kepada Tuhan segala kebutuhan saudara. Omong sama Tuhan dalam doa itu. Kebutuhannya itu apa? Omong saudaraku, ceritakan. Saudara juga bisa menyampaikan kepada Tuhan segala perasaan saudara. Perasaan senang, perasaan susah, perasaan sedih, perasaan gembira. Saudara bisa bercerita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita bukan cuma berbicara kepada Tuhan, tapi juga kita mendengarkan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara dan saya, ya kan, bisa punya api, punya semangat. Kapan? Ketika saudara mengikuti satu ibadah. Saudara ikut menara doa online seperti ini. Atau ibadah menara doa seperti ini. Atau ada seseorang yang mengajar firman. Atau menumpangkan tangan buat saudara. Saudara dapatkan api itu. Tapi api ini akan terus menyala ketika saudara memiliki kehidupan doa pribadi. Saudara berbicara sama Tuhan. Yang kedua adalah apa? Yang lebih lagi, saudara bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat saudara. Kalau mau dapetin api, doa bukan cuma sekarang. Kita omong semua kebutuhan kita, lalu kita check out. Kita langsung, kita tungguin. Apa yang kita sudah doakan kita tungguin. Tuhan, ini ada penugasan apa, ada perintah apa. Karena protokol di dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan mau memberkati kita, melakukan mujizat dalam hidup kita, atau menjawab doa-doa yang kita bilang, aku gak bisa lakukan dengan kekuatanku. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Biasanya Tuhan akan berikan kita satu cara-cara, perintah-perintah, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Katakan amin. Ketika Naaman berdoa dan meminta supaya penyakit kustanya disembuhkan. Protokolnya adalah apa? Kamu pergi ke sungai Yordan. Kamu mandi 7 kali. Kalau Naaman lakukan, dia disembuhkan. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak sembuh. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, banyak contoh. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Yosua, aku kan sudah berikan. Ketahuilah, ya kan, sudah ku berikan Yeriko kepadamu. Tapi dia kasih syarat. Syaratnya apa saudaraku? Kamu harus selama apa? Kamu harus putari yang namanya tembok itu. Ya. Lalu pada hari sekian kamu ajak orang-orang berteriak, bersorak, tiup sangkakala. Tapi selama kamu putar, kamu harus tutup mulut. Selama Yosua melakukan apa yang diperintahkan, mujizat itu terjadi. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Cara doa seperti ini saudaraku. Ya. Itu yang penting. Doa. Saya ingin doa itu biasanya harus dengan apa? Saudara berdoa kalau bisa dengan Alkitab yang terbuka. Karena tidak bisa cuma sekedar doa tapi tidak baca Alkitab. Kita inginkan doa tuh kita ngomong. Kalau kita berbicara, saudaraku, kita sedang memberitahu apa yang kita tahu. Betul saudaraku? Kita bicara sama Tuhan, kita bicara sama siapapun. Ya kan, apa yang kita ketahui itu makin mantap rasanya kalau kita bicarakan tuh, kita sampaikan. Tetapi kalau kita mendengarkan, kalau kita buka telinga mendengarkan, ya kan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka kita akan dapatkan satu ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, pengertian yang baru, atau mungkin satu perintah yang gak pernah kita duga. Itu pertanyaannya kalau kita punya hati yang lembut dan kita berkata, apapun yang Tuhan mau katakan, Tuhan perintahkan, aku akan lakukan. Disitulah saudara akan melihat api Tuhan akan makin besar dalam hidup kita. Katakan amin. Api yang besar ini, itu bicara apa? Hadirat Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan. Kalau 3 hal ini saudara, berkobar-kobar dalam diri kita. Hidup saudara adalah hidup dalam apa? Dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Seumur hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Jaga api tetap menyala. Pertama adalah saudara harus punya kehidupan doa yang kuat. Suka berdoa. Suka berdoa. Cara berdoa
Saudaraku, saudara bisa berdoa, saudara ungkap apa yang kebutuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara bisa bicara tentang apa yang jadi saudara rasakan. Tapi kadang juga saudara berdoa, kita berdoa, saudaraku, hanya dengan apa? Kita datang sama Tuhan, kita nikmatin Tuhan. Ya kan saudara, kita hanya memuja Dia. Kita hanya menyembah Dia. Kita hanya memuji Dia. Kita hanya ucapkan banyak terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat. Wah, itu artinya saudara, Tuhan menikmati kita di dalam hadirat-Nya. Katakan amin. Jadi doa bukan hanya tentang kita mengalami hadirat Tuhan. Tetapi doa juga adalah tentang Tuhan ingin menikmati kehadiran kita di dalam hadirat-Nya. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya kan, pertama untuk supaya jaga api terus nyala, saudara harus punya doa, pujian, penyembahan, dan saudara bisa mendengarkan suaranya. Yang kedua adalah apa saudara? Kita harus memelihara apa? Sukacita keselamatan. Saudara pernah dengar gak istilah sukacita keselamatan? Yang dalam bahasa Inggris dikatakan the joy of your salvation. The joy of your salvation. Saudaraku, ketika Daud jatuh dalam dosa, saudara, karena dia menghampiri Batsheba, Daud mengerti saudara ketika dia berdosa, saudaraku, dia bunuh suami Batsheba, dia tiduri Batsheba. Saudaraku, Daud ngerti api Tuhan di dalam dirinya mulai padam. Dia mulai kehilangan namanya apa? Sukacita keselamatan. Bukan dia tidak selamat lagi, tapi dia kehilangan sukacita ini. Saudaraku, lalu dia tulis sebuah mazmur dengan satu seruan doa kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Mazmur 51 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil apa? Rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saya garis bawahi, tapi dalam bahasa Inggris kata the joy of your salvation. Ya, saudaraku. Dan lengkapilah aku dengan apa? Roh yang lelah. Dalam terjemahannya Inggris apa? Your generous spirit. Ya, roh murah, roh kemurahan hatimu. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, saya mau kasih tahu begini. Pada saat kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu kita mulai datang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka pada saat itu juga Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita dan kita akan menerima apa? Sukacita keselamatan. Orang-orang yang menerima Yesus, saya ajak, yuk doa, yuk buka mulutnya, doa terima Yesus ya mau. Biasanya mereka menangis, mereka mengalami jamahan. Bukan karena mereka sedih, tapi mereka mengalami apa? Mendapatkan apa? Sukacita keselamatan. Semakin saudara suka menyenangkan hati Tuhan, sukacita keselamatan ini makin besar. Dan itulah api sebenarnya. Tapi ketika kita, saudaraku, ya kan, jatuh dalam dosa. Dosa mulut, dosa pikiran, dosa apapun. Saudara, ketika kita tiba-tiba hilang sukacita itu. Itu namanya kita kehilangan sukacita. Katakan amin. Kita berbohongkah? Kita gosipkah? Kita fitnah orang? Kita bertengkar? Kita simpan kebencian, dendam? Oh, makanya kenapa kok kekristenan? Ya saudara, Alkitab selalu menyarankan kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena ketika kita hidup menyimpan yang namanya dendam dan kebencian, maka hal itu akan menyebabkan saudara akan kehilangan apa? Sukacita keselamatan. Saudara bisa katakan amin. Makanya doa daripada Daud dia minta apa? 2.
supaya engkau jangan ambil, kembalikan sukacita keselamatanku ini, dan berikan aku roh yang murah hati. Dan bahasa Indonesia, roh yang rela, itu roh yang murah hati. Kemurahan hatimu Tuhan, aku butuh. Dia bilang, aku punya jabatan raja. Ini dia waktu dia salah ya, jatuh dalam dosa. Saudara, dia bilang, kalau memang aku harus turun dari tahta, kehilangan kekuasaan, enggak apa-apa. Aku kehilangan kekayaan, enggak apa-apa. Tapi jangan, aku tidak mau Tuhan kehilangan sukacita keselamatan dan kemurahan hatimu. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ini doa yang luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bagaimana pertahankan kekuasaan. Apapun caranya ya kan, kita pertahankan segala macam. Enggak, kita bohongi orang. Kita tipu orang. Kita jaga, kita tutup semua aib kita. Kita enggak menolak untuk bertobat, keraskan hati. Saudara akan kehilangan sukacita keselamatan. Kalau kita hidup dengan sukacita keselamatan dan kita hidup dalam kemurahan hati Tuhan, saya yakin itulah jalan menuju apa? Kebesaran, kehormatan, kekayaan, kemuliaan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ada orang-orang yang coba keras, pasti gak ada sukacita. Kalau kita kehilangan sukacita keselamatan, kita udah kehilangan api. Kita tidak hidup dengan rasa aman. Rasanya gak tenang, gak aman. Saudara, jadi sukacita keselamatan itu akan hilang bersama dengan apa? Padamnya api Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita hidup tanpa sukacita keselamatan. Oleh karena itu apa saudara? Seperti Daud, kita perlu kembali, kita harus datang, merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Allah, Tuhan kita akan memulihkan kembali sukacita keselamatannya. Saudara bisa katakan amin. Ya. Kalau kita sudah terima gagal, jatuh dalam usaha, kita gak kehilangan keselamatan. Sukacita keselamatannya itu yang hilang. Keselamatannya tetap. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah ya kan, dosa yang dilakukan tanpa disadari. Ya kan, saudaraku, oleh orang percaya yang dia tahu aku kehilangan sukacita keselamatan. Saudara, dia bertobat kembali. Dosa itu tidak mendatangkan maut. Katakan amin. Dosa di mana orang sadar, aku berdosa ini. Aku mau kembali ke Tuhan Yesus. Minta dipulihkan. Kembalikan lagi sukacita keselamatan. Itu tidak mendatangkan maut. Yang ngerti katakan amin. Ya, yang ketiga, bagaimana kita pelihara api supaya tetap berkobar-kobar. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih persaudaraan atau Philadelphia. Kasih persaudaraan. Jangan sampai kasih kita dingin. Sama si A, si B. Jangan sampai ada satupun nama saudara itu berada di urat saraf kita. Kalau bisa setiap nama-nama yang kita kenal itu ada di hati kita. Apa maksud saya? Kalau nama-nama ada di hati itu bicara tentang kita mengasihi mereka. Sebagai saudara yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kalau nama-namanya ada di urat saraf, itu artinya apa? Kita benci dengan dia. Maka sebut nama dia langsung keluar urat itu. Gitu. Saudara bisa mengerti katakan amin. Api Tuhan, ya saudara, itu akan berkobar-kobar kalau kita hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Saudaraku. Kalau kasih persaudaraan ini, saudara, itu saling bangun, saling membangun, saling memberkati, saling mendorong supaya masing-masing bisa makarios. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi ketika api Tuhan dalam bentuk kasih persaudaraan kita pelihara? Kita baca Wahyu 3:7. Kita baca 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di kata Philadelphia adalah apa? Kasih persaudaraan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Katakan amin. Kalau kita hidup dalam kasih persaudaraan, saudara akan melihat pintu-pintu mujizat terbuka. Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan yang besar. Ya kan saudara, buat setiap kita. Yang untuk memberikan kita apa? Jalan keselamatan. Jalan menuju apa? Kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan. Katakan amin saudara. Pintu itu terbuka. Kata kuncinya adalah apa? Kasih persaudaraan. Karena Tuhan seringkali memberkati kita. Menolong kita. Saudara, melalui siapa? Melalui hubungan baik. Hubungan baik hanya bisa dibangun apabila kita membangunnya dengan kasih persaudaraan. Yang ngerti katakan amin. Ya, itu kasih persaudaraan. Kalau kasih jadi dingin, maka semua hubungan akan stop. Yang terakhir, yang keempat, saudara, bagaimana caranya menjaga api tetap menyala? Kita harus berada di dalam apa? Komunitas dan persekutuan gereja. Saudara bisa bayangkan, pernah gak saudara lihat api unggun? Ya, dari api unggun tuh disusun kayu-kayu api, kayu-kayu kering. Ya, yang dibakar, saudara. Lalu saudara ambil kayu, ya, api yang terbakar. Saudara, satu aja saudara taruh, pisahkan itu. Ya, ini suasana gunung yang dingin, ada hujan rintik-rintik. Kalau kita keluarkan dari tumpukan kayu di api unggun, maka api dari kayu ini lama-lama akan apa? Padam. Betul saudara? Akan padam. Itulah demikian halnya kita sebagai orang Kristen. Kalau kita ingin menjaga api pengharapan kita kepada Kristus tetap menyala, kita harus berada di komunitas dan persekutuan gereja. Katakan amin. Kita baca ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara kasih dalam Kristus, saudara punya komunitas. Saudara punya persekutuan di gereja saudara. Ayo datang, cari komunitas. Tempat di mana saudara bisa sharing, bisa bersaksi, bisa melayani. Saudara bisa dilayani, bisa diperhatikan. Saudara bisa membangun supaya api tetap menyala. Katakan amin. Ya, jadi ada 4. Yang pertama harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Kedua, pelihara sukacita keselamatan. Kalau hilang sukacita, cepat datang kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan mau dibohongin setan. Jangan ada gagasan iblis, gagasan setan yang berkata, kau tidak layak. Ya kan? Benar dulu baru datang gereja. Suci dulu baru datang gereja. Salah. Justru ketika kita sedang jatuh, sedang kotor, saudara harus datang minta kuasa darah Yesus menyucikan saudara. Katakan amin. Supaya kembali sukacita keselamatan ini. Jangan saudara, ya kan? Jangan sia-siakan, jangan abaikan. Jangan anggap rendah sukacita keselamatan itu. Karena inilah yang membuat saudara hidup dalam pengurapan, otoritas, kuasa, mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Pada waktu saudara pelihara sukacita keselamatan, saudara sedang pelihara api Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara harus hidup dalam kasih persaudaraan. Jangan hidup dalam kebencian, dendam. Katakan amin, itu memadamkan api. Ya, saudara, ketika api padam, hilang sukacita keselamatan kita pasti. Yang keempat adalah saudara harus punya, kalau kita di GBI Rayon 15 sebut cool, community of love. Ya, komunitas kasih. Saudara di gereja saudara masing-masing ikut ambil bagian, saudaraku, ya kan? Ya kan? Biarlah kita semua semakin
bertumbuh dalam Tuhan dan kita terus pelihara, api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus. Mari kita siap-siap untuk makan perjamuan kudus. Ibu bapak saudara kasih dalam Kristus, siapkan dirinya. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Yesus. Kami punya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Kau mati di salib, darahmu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi kami minta Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sudah mulai kehilangan sukacita keselamatan mereka. Mari saudaraku, saudara mungkin hari-hari kehilangan sukacita keselamatan. Api Tuhan sudah mulai padam dalam dirimu. Datang merendahkan diri di depan Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan apapun itu demi supaya Engkau kembalikan. Jangan ambil rohmu ya Tuhan. Jangan ambil rohmu. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan sukacita keselamatan itu. Penuhi ya Tuhan kami. Ya biarlah kami butuh kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Jamah kami semua, kembalikan Tuhan. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu saat terindah. Berkat melimpah ada padamu Tuhan. Ada padaku, ku dipulihkan dan diperbaharui dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita, ada suka. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah, berkat melimpah. Ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru
Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapakku berdoa untuk setiap umatmu, jemaatmu, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun anak-anakmu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Aku minta berkat Tuhan turun. Biarlah Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa memelihara api tetap menyala. Biarlah ya Tuhan kami punya kebiasaan untuk berdoa, memuji, menyembah, merenungkan sabda firman-Mu. Karena ya Tuhan kami bisa menjaga api ini kalau kami punya kehidupan doa yang kuat. Tuhan, kami juga minta Tuhan, biarlah kami bisa memelihara Tuhan sukacita keselamatan kami. Dan juga ya Tuhan, ajar kami Tuhan bisa hidup dalam kasih persaudaraan. Dan juga ya Tuhan, kami mau masuk di dalam komunitas ya Tuhan daripada persekutuan orang-orang percaya. Makasih banyak Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, anak-anakmu yang memberi persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.